Hai Edu Friends, balik lagi nih buat bedah soal bareng Edu Heroes. Kali ini ditemanin sama aku, Kak Zulfa, buat bedah soal materi fisika yang keluar di UTBK. Nah, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini ya, karena dukungan dari kalian bakal nambah semangat kakak buat bedah soal di kedepannya. Fisika tuh kan banyak banget materinya. Lalu apa aja sih materi yang keluar di UTBK? Terus contoh-contoh soalnya kayak gimana aja sih Kak? Nah, let's check this out. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal yang pertama, besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa meter lagi? Berapa meter lagi ya penempuhan jarak yang kedua. Soal yang pertama merupakan bab kinematika gerak, tepatnya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB. Di mana persamaan dalam GLBB itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Sedangkan persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Dari soal kita ketahui V0 mula-mula kecepatan partikel dari mula-mula titik pertama memiliki kecepatan 30 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter, kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Yang ditanyakan jarak tempuh selanjutnya hingga partikel berhenti atau mengalami perlambatan hingga kecepatannya 0 meter per sekon karena partikelnya berhenti. Dari soal tersebut bisa kita ketahui bahwa V0 nya 30 meter per sekon, kemudian VT sama dengan 15 meter per sekon, menempuh jarak 75 meter. Karena diketahuinya V0, VT, dan S, untuk mencari percepatan, kita cari dulu percepatannya, kita bisa gunakan persamaan yang ketiga, yakni VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Kak, ada tanda plus atau minus, kita gunakan yang positif atau negatif. Nah, dari soal kita tahu bahwa partikel mengalami perlambatan konstan, sehingga A-nya negatif. Maka kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Diketahui VT-nya 15 meter per sekon, jadi 15 kuadrat sama dengan V0, V mula-mulanya, partikel mula-mula bergerak dari kecepatan 30 meter per sekon kuadrat, dikurangi 2 kali A, nilai A kita cari, dan S adalah jaraknya 75 meter. 15 kuadrat 225, V0 nya 30 kuadrat maka 900, dikurangi 2 kali 75 kali A, sehingga 225 sama dengan 900 dikurangi 150 A. Bisa kita tuliskan 150 A sama dengan 900 dikurangi 225. 150A sama dengan 675. Maka percepatannya adalah 675 dibagi 150, yakni 4,5 satuan percepatan, yakni meter per sekon kuadrat. Setelah diketahui percepatannya, kita bisa hitung nih jarak yang kedua. Jarak yang kedua itu yang mana? Jarak yang kedua itu jarak yang ditempuh partikel dari kecepatan 15 meter per sekon hingga 0 meter per sekon atau hingga partikel berhenti. Sehingga VT-nya, VT yang kedua adalah 0 karena partikelnya berhenti. V0 yang kedua adalah 15 meter per sekon. A-nya kita tahu 4,5 meter per sekon kuadrat. Yang dicari adalah S. Sama, karena yang diketahui VT, V0, dan A, kita bisa gunakan persamaan yang ketiga. Kak, yang persamaan kedua itu juga mencari jarak, mencari S. Ya, tetapi untuk menggunakan persamaan yang kedua, kita butuh nilai T, waktu tempuhnya. Dari soal kita tidak tahu waktu tempuh yang dicapai partikel, sehingga kita gunakan persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat, karena dia mengalami perlambatan maka tetap negatif, 2AS, min 2AS. Sehingga VT-nya berhenti 0 kuadrat sama dengan, mula-mula kita gunakan V0-nya 15 meter per sekon. Jadi 15 kuadrat dikurangi 2 kali percepatannya, 4,5 dikali dengan jarak tempuh. Yang dicari jarak tempuhnya ya. Jadi 15 kuadrat 225 sama dengan 4,5 kali 2, 9S. Maka jarak tempuhnya adalah 225 dibagi 9. Diperoleh nilai 25 meter. Jadi partikel akan menempuh jarak 25 meter lagi supaya partikel bisa berhenti. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Dari gambar aja kita tahu ya, soal yang kedua itu materi dinamika gerak. Nah, dalam dinamika gerak, hal yang pertama untuk menyelesaikan soal itu kita uraikan komponen-komponen gaya dari soal. Nah, pertanyaannya, jika diketahui massa balok 3 kilo, nah massa baloknya 3 kilo, kemudian mengalami percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, benda terletak pada bidang yang licin, jadi kita mengabaikan gaya geseknya, dianggap lantainya licin. Tentukanlah gaya normal pada balok. Gaya normal, apa itu gaya normal? Gaya normal lambangnya N, di mana gaya normal adalah gaya kontak atau gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang kontak. Dari gambar bidang kontaknya adalah lantai, maka gaya normal adalah gaya tegak lurus dengan bidang kontak arahnya ke atas, vertikal ke atas. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya gaya normal pada balok. Kita uraikan komponen gaya yang dimiliki balok. Balok didorong dengan gaya sebesar F10 Newton membentuk sudut 30 derajat. Kita uraikan terhadap komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Apabila kita uraikan dalam komponen horizontal membentuk Fx, kemudian komponen vertikalnya membentuk Fy. Di mana Fx adalah F cos theta dan Fy adalah F sin theta. Benda memiliki berat, otomatis dia mempunyai gaya berat. Gaya ke bawah, kalau kita uraikan ke bawah, gaya ke bawah adalah W. Gaya berat adalah W sama dengan M kali G. Sehingga arah gaya yang searah dengan gaya normal akan bernilai positif, sedangkan gaya yang berlawanan dengan gaya normal akan kita buat nilai negatif. Karena kita mencari nilai N sama dengan ada komponen gaya vertikal ke bawah yakni W dan Fy. Karena dia berlawanan dengan N, maka N sama dengan W plus Fy. Di mana W gaya berat adalah M kali G, Fy adalah F sin theta. Masanya 3 kilo, percepatan gravitasinya adalah 10, ditambah dengan gaya dorongnya adalah 10 Newton, sin tetanya adalah 30 derajat. 3 kali 10, 30, beratnya 30, ditambah 10 kali sin 30 adalah setengah, atau bisa kita tulis 0,5. Sehingga besarnya gaya normal adalah 30 ditambah dengan 5. Atau gaya normal sama dengan 35 Newton. N itu adalah gaya normal, jadi semua satuan gaya besarannya adalah Newton, satuannya menggunakan Newton ya. Jadi jawabannya yang B, menggunakan satuan Newton. W, gaya berat pun satuannya juga Newton, dia adalah massa 3 kali percepatan gravitasi sehingga 30 Newton, jangan keliru. Tapi karena yang ditanyakan gaya normalnya nilainya adalah 35 Newton. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Sebuah besi bermassa 300 kg digantungkan pada sebuah kawat baja dengan panjang 5 meter yang memiliki luas penampang 0,2 cm persegi. Yang ditanyakan, berapakah pertambahan panjang kawat jika diketahui modulus yang untuk baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga ada sebuah baja bermassa 300 kg digantung pada sebuah kawat
massa bajanya adalah 300 kg, memiliki panjang L 5 meter, kemudian memiliki luas penampang A 0,2 cm persegi. Diketahui modulus yang untuk baja, modulus yang simbolnya atau lambangnya E 2 kali 10 pangkat 11 dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Soal yang ketiga ini merupakan materi dari elastisitas dan hukum Hooke, di mana kita disuruh mencari delta L atau pertambahan panjang kawat. Pertambahan panjang itu adalah delta L-nya. Karena yang diketahui adalah modulus yangnya, di mana modulus yang atau E itu rumusnya adalah tegangan dibagi regangan. Tegangan atau bisa kita tulis juga stres, dan regangan adalah strain. Rumus tegangan F per A atau luas permukaan, dan rumus regangan delta L per L. Sehingga bisa kita tulis E sama dengan F kali L per A kali delta L. Karena yang disuruh mencari adalah nilai delta L-nya, maka delta L kita pindah ruas, F dikali L per A dikali modulus yang atau E. F-nya karena benda digantung, maka yang menyebabkan benda bertambah panjang, F-nya berupa gaya berat atau W, atau M kali G. M kali G kali L per A dikali E atau modulus yangnya. Dimana kita ketahui massa besinya adalah 300, percepatan gravitasi adalah 10, L panjang mula-mulanya adalah 5 dibagi dengan luas penampang. Di soal diketahui luas penampangnya 0,2 cm persegi. Karena satuannya masih cm persegi, harus kita jadikan satuan SI. Kita ubah ke meter. Sehingga luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. 2 kali 10 pangkat min 5. Dan modulus yangnya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Sehingga 300 kali 10 kali 5 adalah 15.000 dibagi 4 kali 10 pangkat 6, sehingga 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6 per 4. Diperoleh hasil 3,75 kali 10 min 3. Tetapi satuannya dalam meter. Di soal diminta delta L dalam satuan senti, sehingga kita turunkan ke satuan senti, diperoleh delta L sama dengan 37,5 kali 10 pangkat min 2 cm. Sehingga jawabannya yang D. Oke, next nomor 4. Sejumlah es dipanaskan pada suhu min 30 derajat hingga seluruh es tersebut mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Jika es tersebut bermassa 3 kg dengan kalor lebur es 252 kJ per gram dan kalor jenis es 1800 Joule kg derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan sebesar, ini adalah materi, suhu, dan kalor. Dimana kalau kita gambarkan bahwa es pada suhu min 30 derajat Celcius kemudian dipanaskan hingga naik suhunya sampai 0 derajat Celcius, kemudian es melebur. Kenapa melebur pada 0 derajat Celcius? Kita tahu titik lebur es, titik lebur dalam satuan derajat Celcius itu adalah 0 derajat.
Sehingga apabila yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan S untuk menaikkan suhu hingga dia melebur, maka kita total dari Q1 dan Q2. Q1 mc delta T, massa S yakni 3 kg, C adalah kalor jenis S 1800, delta T suhu antara S hingga ke titik leburnya yakni 0 ke min 30, sehingga 3 kali 1800 dikali 30, 9 dikali 18 atau 9 dikali 1800, diperoleh hasil 162.000. Selanjutnya Q2 itu adalah proses dari S suhu 0 derajat hingga dia melebur, maka M kali L, massa S 3 kg, L itu apa? L adalah kalor lebur S yakni 252, diperoleh hasil 75 atau 756.000. Sehingga kalor total yang dibutuhkan S untuk menaikkan suhu dari min 30 derajat hingga 0 derajat kemudian dia melebur seluruhnya, Q total adalah Q1 kalor untuk menaikkan suhu ditambah dengan Q2 kalor untuk dia melebur. Q1 adalah 162.000 ditambah dengan 756.000, sehingga diperoleh hasil 918.000 Joule. Dalam soal, pilihan gandanya dalam satuan kilojoule, maka kita jadikan dalam kilojoule 918 kilojoule, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya soal yang kelima, ada sejumlah gas ideal bertekanan P berada pada ruang bersuhu 20 derajat Celcius. Jika volumenya naik menjadi 2 kali semula dalam kondisi suhu tetap, maka besar tekanannya adalah, kita bisa gunakan rumus persamaan gas ideal, yakni PV sama dengan nRT, di mana nilai nR atau jumlah mol dikali tetapan gas adalah konstan. Sehingga kita bisa buat persamaan PV P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 kali V2 per T2. Dari soal diketahui bahwa suatu gas ideal memiliki tekanan P1-nya adalah P, berada pada ruang bersuhu T1 yakni 27 derajat Celcius. Dalam gas ideal suhu kita konversi ke satuan Kelvin, kita tambah 273 sehingga diperoleh 300 Kelvin. Jika volumenya V1 adalah V, volumenya naik menjadi 2 kali semula dalam kondisi suhu tetap, maka tekanannya adalah di mana suhu T2-nya sama dengan T1, kemudian V2-nya menjadi 2 kali dari V1. Yang ditanyakan adalah tekanan kedua berapa. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita peroleh. P1 P dikali V1 V per T1-nya 300 sama dengan tekanan kedua kita cari. V2-nya adalah 2 kali V1, karena V1 adalah V maka 2V per T-nya tetap 300. Ada variabel yang sama yakni V bisa kita coret, sehingga P per 300 akan sama dengan P2 kali 2 per 300. Kita kali silang, kita peroleh nilai P2 sama dengan 300 P per 2 kali 300
Sehingga P2 sama dengan 300 per 600 P. Bisa kita coret atau setengah P. Maka P2 adalah 0,5 P. Jawabannya yang A. Atau setengah kali tekanan mula-mulanya. Setengah dari P1. Next, selanjutnya soal yang ke-6. Ada kecepatan arus pada suatu selang berdiameter 6 cm adalah 0,2 meter per sekon. Agar air yang keluar dengan kecepatan 4 meter per sekon, maka pipa harus disambung dengan pipa lain yang salah satu ujungnya lebih kecil. Maka besarnya diameter pipa yang lebih kecil tersebut adalah yang ke-6 ini soal fluida dinamis. Dimana berdasarkan hukum kontinuitas, debit 1 akan sama dengan debit kedua. Jadi selama air mengalir dalam satu pipa, sekalipun pipanya beda diameter, maka air yang masuk akan sama dengan air yang keluar. Q1 akan sama dengan Q2. Di mana nilai debit atau Q bisa kita peroleh dari A, luas penampang 1 dikali kecepatan yang masuk, akan sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan yang kedua, kecepatan yang keluar. Di soal diketahui bahwa selang berdiameter 6, kita misalkan D1 sama dengan 6 cm dan kecepatannya V1 nya 0,25 meter per sekon. Air yang keluar diharapkan V2 nya jadi 4 meter per sekon. Maka disambung dengan pipa yang lebih kecil yang ditanyakan diameter yang kedua berapa. Karena dia selang, otomatis luas penampangnya berupa luas lingkaran. Di mana luas lingkaran A sama dengan PR kuadrat. Tetapi karena yang diketahui adalah diameter, kita masukkan diameter jadi Pi, diameter itu adalah D per 2 kuadrat. Sehingga 1/4 Pi D kuadrat. Lalu kita masukkan ke persamaan debit A1, maka Pi atau 1/4 langsung ya, 1/4 Pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat kali V2. Ada variabel yang sama, yakni setengah atau 1/4 Pi. Karena variabelnya sama, kiri kanan punya variabel yang sama, bisa kita coret. Sehingga D1 kuadrat kali V1 akan sama dengan D2 kuadrat kali V2. Dimana D1 kita tahu 6 cm. Ingat satuannya masih cm, maka dijadikan meter. Naik jadi meter, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali V1. V1 adalah 0,25. Akan sama dengan D2 ditanyakan. V2 nya adalah 4. 6 kuadrat 36, 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4 dikali 0,25 sama dengan D2 kuadrat kali 4. Karena disuruh mencari D2 nya, kita pindah ruas. D2 kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 4 kali 0,25 dibagi 4. 36 dikali bagi 4 bisa kita coret jadi 9 ya. 9 kali 10 pangkat min 4 kali 0,25. Hasilnya adalah 225 kali 10 pangkat min 4. Tapi ini masih D2 kuadrat. Yang ditanyakan adalah diameter pipa kecilnya, hanya D2 nya. Maka D2 akan sama dengan akar dari 225 kali 10 pangkat min 2. Akar dari 225 adalah 15. Maaf, di sini bukan 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4. Kakak salah tulis ya. Akar dari 225 adalah 15, sedangkan akar dari 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 2. Ini adalah nilai dari D2. Satuannya adalah meter. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal yang ke-7.
Berikut ini menunjukkan sebuah grafik hubungan antara gaya terhadap waktu yang dialami oleh suatu benda dengan gaya atau F dalam Newton dan waktu dalam sekon. Bisa dicermati grafiknya, di mana berdasarkan grafik di atas, jika impuls dari sebuah benda saat T 0,45 sekon adalah 22 Newton sekon. Yang ditanyakan, besarnya impuls saat T-nya 0,75 sekon adalah materi momenten dan impuls, di mana impuls I itu adalah F dikali delta T, gaya dikali perubahan waktu. Tetapi apabila kita menemui soal yang ditampilkan grafik F dengan hubungan F dengan T, kita bisa mencari nilai impuls dari luasan grafik. Sehingga kalau kita mau mencari nilai impuls saat T 0,75, maka kita cari nilai impuls dari sini sampai 0 sampai 0,75. Sehingga luasan grafiknya adalah luas persegi panjang L1 kita tambah dengan luas trapesium L2. Kita cari satu-satu. L1 luas persegi panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 0,45 dikali lebarnya 500, diperoleh nilai 45 kali 5, yakni 225. Selanjutnya kita cari nilai L2. L2 adalah L luas trapesium. Luas trapesium itu adalah A plus B dibagi 2 dikali T. A plus B nya, A nya jarak mendatanya, sehingga itu seolah-olah trapesiumnya tidur ya, kita buat begini. A nya adalah 500, B nya adalah 1000, dan T nya adalah jarak dari 0,75 0,45, sehingga diperoleh 500 ditambah dengan 1000 dibagi 2 dikali selisih dari 0,75 min 0,45 adalah 0,3. 1.500 dibagi 2 kali 0,3 diperoleh hasil 225. Sehingga impulsnya adalah L1 ditambah L2, yakni 225 ditambah dengan 225, diperoleh hasil 450 Newton. Sehingga jawabannya yang C. Oke, gimana nih EduFriends? Udah paham kan materi-materi fisika apa aja yang keluar di UTBK? Terus contoh-contoh soalnya kayak gimana aja? Nah, kalau EduFriends belum paham atau masih ada pertanyaan, bisa banget nih kalian sertain pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi jangan lupa formatnya. Sertakan nama kalian, asal kalian, dan pertanyaan kalian. Jangan lupa ya buat share video ini ke teman-teman kalian. Pastikan kalian belajar dengan bimbel, diskusi soal UTBK, dan tryout UTBK Widya Edu. Nah, akan banyak banget nih penjelasan informasi yang menarik dan menyenangkan dari Widya Edu. Yuk, sukses UTBK bersama Widya Edu. Sampai jumpa!